Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Bulan dengan NIM 2023010427. Saya Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Maumere. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai virologi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah mikrobiologi dasar. Langsung saja yuk simak penjelasannya. Yang pertama, pengertian virologi. Jadi, virologi adalah ilmu yang mempelajari tentang virus. Menurut Radji, kata virus berasal dari bahasa Latin yaitu venom yang berarti racun yang mencerminkan sifat agen infeksius. Adapun juga menurut Pellet, Mitra, dan Holland mengatakan virus adalah parasit genetik yang membutuhkan mesin sintesis protein dari inang untuk bereproduksi. Adapun Wilkin dan Brainerd mengatakan virus adalah parasit intraseluler obligat yang berarti bahwa mereka sepenuhnya bergantung pada lingkungan internal sel untuk menciptakan partikel virus menular baru atau virion. Virus divisualisasikan melalui mikroskop elektron berbentuk struktur yang simetris dan rumit. Berikutnya, sejarah virus. Pada tahun 1883, Adolf Meyer menyelidiki penyakit yang menyebabkan bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Ia menunjukkan penularannya dengan menyuntikkan getah dari tanaman yang sakit ke tanaman yang sehat, sehingga tanaman yang sehat tertular penyakit tersebut. Meyer menyimpulkan bahwa agen infeksius tersebut lebih kecil daripada bakteri pada umumnya, meskipun ia tidak dapat mengidentifikasinya di bawah mikroskop. Karyanya merupakan langkah awal yang penting dalam penemuan virus dan pembentukan virologi. Pada tahun 1892, Dmitri Ivanovsky mengembangkan pemahaman tentang penyakit tanaman tembakau dengan menyaring getah dari tanaman yang terinfeksi melalui penyaring yang dirancang untuk menjebak bakteri. Getah yang disaring tersebut masih menyebabkan penyakit pada tanaman yang sehat, sehingga Ivanovsky berpendapat bahwa agen penyebabnya sangat kecil atau dapat melewati penyaring bakteri. Pada tahun 1897, Martinus Balgerin ia menemukan bahwa partikel itu dapat bereproduksi pada tanaman tembakau, tapi tidak pada medium pertumbuhan bakteri. Ia menyimpulkan bahwa partikel itu hanya dapat hidup pada makhluk hidup yang diserangnya. Pada tahun 1935, Wendell Meredith Stanley berhasil mengkristalkan patogen tersebut, yang sekarang dikenal sebagai virus mosaik tembakau. Pencapaian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang struktur virus dan membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut tentang sifat dan perilaku virus. Komponen utama penyusun tubuh virus. Ada 4 komponen utama. Yang pertama, kepala. Kepala berisi DNA atau RNA yang menjadi bahan genetik kehidupan virus. Bagian kepala dilindungi oleh kapsid. Yang kedua, kapsid. Kapsid adalah protein yang rentan, berfungsi memberi bentuk pada virus dan melindungi asam nukleat dari kerusakan. Kapsid tersusun atas kapsomer atau subunit protein. Yang ketiga, isi tubuh atau virion. Isi tubuh virus adalah materi genetik berupa asam nukleat, yakni DNA atau RNA. Tipe asam nukleat mempengaruhi bentuk tubuh virus. Dan yang terakhir, ekor. Ekor berfungsi sebagai alat untuk menempelkan diri pada sel inang. Ekor terdiri atas beberapa tabung tersumbat yang berisi benang dan serat halus. Bentuk-bentuk virus. Ada 5 bentuk virus. Yang pertama, bentuk tubuh bulat dimiliki oleh virus-virus penyebab penyakit AIDS, abota, dan influenza. Yang kedua, bentuk tubuh oval dimiliki oleh virus penyebab penyakit rabies. Yang ketiga, bentuk tubuh batang dimiliki oleh virus TMV atau tobacco mosaic virus. Yang keempat, bentuk tubuh polydris dimiliki oleh virus adenovirus penyebab demam. Dan yang kelima, bentuk tubuh huruf T pada bakteriofag, virus menyerang bakteri E. coli. Ciri-ciri virus yakni memiliki RNA atau DNA saja, dapat dikristalkan, memerlukan asam nukleat untuk bereproduksi, tidak melakukan aktivitas metabolisme karena tidak memiliki sitoplasma, bersifat aseluler atau tidak mempunyai sel, berukuran lebih kecil dari bakteri, bentuknya bervariasi, dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron.
Perbedaan virus dan bakteri. Virus memiliki jenis sel aseluler, sedangkan bakteri uniseluler. Untuk inti selnya, virus tidak memiliki inti sel, sedangkan bakteri memiliki inti sel yaitu prokariotik. Untuk materi genetik, virus memiliki DNA atau RNA saja, sedangkan pada bakteri memiliki keduanya yakni DNA dan RNA. Untuk bagian selnya, virus tidak memiliki bagian-bagian sel, sedangkan bakteri memiliki bagian-bagian sel, yaitu dinding sel, membran sel, inti sel, sitoplasma, flagel, pili, dan kapsul. Reproduksi virus bisa terjadi melalui siklus litik atau juga bisa melalui siklus lisogenik. Siklus litik merupakan cara replikasi atau reproduksi virus yang melibatkan proses penghancuran sel inang di akhir proses replikasi, sehingga sel inang akan pecah dan mati. Sedangkan siklus lisogenik merupakan mekanisme replikasi atau reproduksi virus melalui penyisipan materi genetik virus pada materi genetik inang. Peranan virus dalam kehidupan. Virus dapat dimanfaatkan dalam pembuatan vaksin. Vaksin mengandung virus yang telah dilemahkan atau dimatikan yang membantu tubuh membentuk kekebalan terhadap penyakit. Virus juga dapat digunakan dalam rekayasa genetika untuk memasukkan materi genetik ke dalam sel inang, misalnya dalam pengobatan penyakit genetik seperti hemofila. Selain itu, beberapa virus seperti bakulovirus dapat digunakan sebagai biopestisida untuk mengendalikan hama serangga pada tanaman pertanian. Penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh virus. Penyakit hewan yang diakibatkan oleh virus yaitu penyakit tetelo, yang merupakan jenis penyakit menyerang hewan unggas, terutama ayam. Penyakit ini disebabkan oleh Newcastle disease virus. Penyakit mulut dan kuku yakni jenis penyakit yang menyerang ternak sapi dan kerbau. Adapun penyakit tumbuhan yang diakibatkan oleh virus yaitu penyakit mosaik, yakni jenis penyakit yang menyerang tanaman tembakau, penyebabnya adalah tobacco mosaic virus. Selain itu, ada juga penyakit pada manusia yang diakibatkan oleh virus, yakni yang pertama influenza yang mungkin saja disebabkan oleh satu atau beberapa virus sekaligus. Yang kedua, cacar. Yang ketiga, AIDS yang disebabkan oleh virus HIV. Yang keempat, ada herpes yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Dan yang terakhir, kanker leher rahim yang disebabkan oleh papillomavirus. Terima kasih sudah menyaksikan video pemaparan materi virologi dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.